Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Wiryamananza dari Program Studi Teknik Lingkungan Institut Teknologi Sumatera. Baik teman-teman, di sini saya akan sharing terkait ilmu yang pernah saya pelajari ketika SMA, khususnya mata pelajaran kimia. Oke, sebentar saya share screen. Kita akan mempelajari tentang pengolahan minyak bumi. Tapi sebelumnya, saya mau untuk mengetahui minyak bumi itu apa sih. Nah, ini minyak bumi. Minyak bumi itu seperti ini ya, bentuknya itu cairan kental gitu, coklat, kehitaman, jadi butek gitulah, tapi kental dia, itu minyak bumi. Nah, tersusun oleh beberapa senyawa hidrokarbon yang tersusun secara kompleks. Kompleks itu rumit. Nah, komposisinya itu ada karbon, ada hidrogen, sulfur, oksigen, dan nitrogen. Nah, ini persentase sekitar seperti ini. Karbon itu 84 sampai 87, hidrogen 11 sampai 14%, dan seterusnya. Nah, seperti yang kita ketahui ya, minyak bumi itu kegunaannya itu banyak banget. Apalagi sekarang ini, sampai-sampai ada yang udah pernah dengar belum minyak bumi itu akan habis pada tahun berapa. Nah, itu keren deh kalau misalkan udah tahu informasi update seperti itu. Nah, di sini minyak bumi itu digunakan pada industri, pada kendaraan atau transportasi ya, terus juga rumah tangga juga ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita langsung membahas tentang pengolahan minyak bumi. Nah, pengolahan minyak bumi ini ada 6 yang saya ketahui gitu. Nanti kalau misalkan ada teman-teman yang memang tahunya lebih dari ini atau lebih detail lagi, silahkan langsung sharing ilmunya ke teman-teman lainnya. Nah, yang pertama itu ada destilasi, kedua cracking, ketiga reforming, keempat itu alkilasi dan polimerisasi, kelima itu treating, keenam itu blending. Oke, kita bahas dulu ya. Yang pertama itu ada destilasi. Nah, destilasi ini apa sih? Itu tuh teknik pemurnian dan pemisahan suatu zat cair berdasarkan tingkat volatilitas gitu, dan titik didih dari komponen-komponennya. Gimana sih itu maksudnya? Nah, seperti ini, kita lihat di gambar ini ya. Kita lihat di gambar ini nih alat destilasinya. Nah, dididihkanlah minyak tadi, minyak bumi itu sesuai misal yang paling atasnya 20 derajat Celcius, jadinya apa? Jadinya gas gitu. Nah, di sini 40 derajat Celcius jadinya apa gitu. Nah, 70 derajat Celcius itu jadinya apa? Gasolin. Sampai sini sampai ada diesel, ada pelumas, ada parafin, sampai aspal gitu. Nah, itu untuk destilasi. Ini cracking. Cracking itu apa sih? Cracking itu proses pembelahan atau penguraian partikel-partikel hidrokarbon. Tahu ya hidrokarbon? Ada terdiri dari C dan H. Gitu. Hidrokarbon yang berukuran besar menjadi partikel-partikel hidrokarbon yang lebih sederhana gitu, atau kecil dalam fraksi minyak bumi. Gitu. Nah, ada tiga cara yang digunakan dalam proses cracking. Itu ada thermal cracking, catalytic cracking, hydrocracking. Ada 3 tuh ya. Contohnya ada pada pengubahan solar menjadi minyak tanah. Jadi solar tuh bisa dijadiin minyak tanah. Tapi ya dengan proses-proses khusus gitu. Nah, selanjutnya ada reforming. Reforming ini apa sih? Perubahan struktur molekul dari karbon yang rantainya itu lurus. Rantainya lurus ya. Menjadi karbon yang rantainya itu bercabang. Yang tadinya lurus gini, jadi 2 gini, 3, 4, atau sebagainya lah gitu. Dengan adanya bantuan katalis dan pemanas gitu. Katalis itu apa sih gitu? Tahu nggak teman-teman semua katalis? Saya yakin sudah pada tahu lah ya. Katalis itu apa gitu? Katalis itu suatu hal yang bisa jadi senyawa yang mempercepat gitu efektivitas dari proses tersebut gitu. Nah, ini ada reforming juga. Nah, reforming itu biasanya terjadi pada perubahan mutu bensin dari yang kurang baik menjadi lebih baik, walaupun strukturnya berbeda dalam molekul yang sama gitu. Jadi yang tadinya
kurang baik jadi lebih baik gitu. Walaupun struktur berbeda dalam molekul yang sama gitu. Struktur itu tahu ya. Misalkan strukturnya itu dia kayak C6H6 gitu. Tapi molekulnya tetap sama begitu, tapi strukturnya aja yang beda gitu. Nah, di sini ada alkilasi dan polimerisasi. Nah, alkilasi dan polimerisasi ini merupakan proses untuk alkilasinya sendiri ya. Itu merupakan proses di mana karbon yang lantainya itu bertambah pada fraksi sehingga molekulnya lebih panjang dan bercabang. Jadi alkilasi itu suatu proses karbon itu tuh ditambah gitu molekulnya. Bisa jadi lebih panjang atau dia malah bercabang. Nah, proses alkilasi ini dilakukan dengan bantuan penambahan katalis seperti asam kuat. Nah, benar ya, katalis itu bisa jadi senyawa. Nah, seperti asam kuat ini yang sebagai katalis alkilasi tadi pada proses alkilasi asam kuat. Ingat-ingat teman-teman. Nah, terus juga ada polimerisasi, itu merupakan proses di mana partikel-partikel kecil itu digabungkan menjadi partikel-partikel yang besar sehingga menghasilkan produk yang bagus. Nah, yang tadinya sudah kecil-kecil nih partikelnya, sudah terpecah-pecah, sudah kecil gitu. Ini digabungin lagi ya. Dia gabung jadi lebih besar. Tadinya cuma segini jadi segini gitu ya. Sehingga menghasilkan produk yang bagus gitu. Jadi bukan semata-mata memperbesar itu untuk apa, tapi untuk memperbagus produknya seperti itu. Nah, ini ada treating gitu. Nah, treating ini merupakan proses setelah eliminasi dari pengotor-pengotornya gitu, yang kemudian dilakukan pemurnian terhadap fraksi minyak bumi. Pengotor-pengotor yang dieliminasi tersebut biasanya berbau tidak sedap dengan beberapa proses. Jadi, treating ini proses eliminasi pengotor-pengotor gitu, pengotor-pengotor yang ada pada minyak bumi tersebut. Nah, pengotor itu yang namanya juga kotor ya biasanya bau gitu. Berbau tidak sedap. Nah, itulah proses treating, mengeliminasi pengotor-pengotor seperti itu. Di sini selanjutnya ada blending. Nah, blending ini yang terakhir. Dikit banget ya materinya, tapi butuh hafalan. Nah, blending ini merupakan proses akhir dari pengolahan minyak bumi. Pada proses ini ditambah zat aditif untuk meningkatkan kualitas akhir dari minyak bumi. Nah, zat aditif itu ditambahin untuk meningkatkan kualitasnya. Contohnya tetraethylit atau TEL yang merupakan zat aditif menambah bilangan oktan bensin. Nah, jadi TEL ini fungsinya untuk menambah bilangan oktan bensin gitu. Tahu ya? Tadi saya coba sharing materi tentang benzena juga, itu bisa nambahin bilangan oktannya. Ternyata ada TL juga yang bisa nambahin bilangan oktan seperti itu. Dan terus nah, blending ini adalah salah satu teknik atau proses material di mana cara kerjanya dengan menggabungkan atau mencampurkan bahan material dengan jumlah yang telah ditentukan. Nah, jadi nggak salah-salahan blending tuh. Namanya ngeblend ya, ngeblend itu mencampurkan gitu, menggabungkan, tapi nggak asal-asal. Ada ukurannya seperti itu. Jadi sudah ditentukan untuk menjadi produk yang lebih bagus seperti itu. Nah, itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Saya mohon maaf atas segala kekurangan saya karena sekali lagi saya basicnya bukan di bidang ini gitu, bukan murni di bidang ini. Jadi mohon koreksinya jika ada yang kurang jelas atau apa, tolong gurunya minta koreksi. Tuh. Mohon maaf teman-teman dan guru-guru semua atas kekurangan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.